Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Andriani dengan NIM 2201301091. Di sini saya akan memaparkan mengenai topik tren sistem informasi di masa depan, yaitu kita ambil contoh artificial intelligence AI dan machine learning. Jadi di masa depan nanti intelligent AI dan machine learning akan menjadi tren di bidang sistem informasi. Sekarang saja sudah mulai menjadi fokus karena keunggulannya dalam pengenalan gambar dan ucapan, aplikasi navigasi, asisten pribadi smartphone, aplikasi berbagai kendaraan, dan banyak lagi. AI juga banyak digunakan oleh berbagai sektor industri di era teknologi saat ini dan sangat memungkinkan dapat menciptakan industri baru, mulai dari pemrograman, pengujian, dukungan, dan pemeliharaan. Baik, sekian materi pengenalan artificial intelligence AI dan machine learning. So, kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Yaitu tujuan tren artificial intelligence AI dan machine learning. Tujuan pertamanya yaitu menciptakan suatu sistem pakar, yakni suatu sistem yang dapat melakukan perilaku cerdas, belajar, mendemonstrasikan, menjelaskan, dan menyuarakan user. Kemudian tujuan keduanya yaitu di masa depan, AI bertujuan mengembangkan sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia untuk menyelesaikan suatu masalah. Sedangkan machine learning bertujuan mengembangkan algoritma yang bisa belajar secara mandiri dari data yang sudah ada. Kemudian yang terakhir, tujuan AI di masa depan yaitu membuat komputer menjadi lebih cerdas, mengerti tentang kecerdasan, dan membuat mesin jauh lebih berguna. Yang dimaksud kecerdasan sendiri di sini adalah kemampuan untuk belajar atau mengerti dari pengalaman, memahami pesan yang kontradiktif dan ambigu, menanggapi dengan cepat dan baik atas situasi yang baru, menggunakan penalaran dalam memecahkan masalah, serta menyelesaikannya dengan efektif. Baik, sekian materi tujuan tren artificial intelligence AI dan machine learning. Kita akan lanjut ke materi selanjutnya. Ke materi ketiga yaitu manfaat dari artificial intelligence atau AI dan machine learning di masa depan. Manfaatnya yang pertama yaitu para pakar memprediksi bahwa pasar AI akan memberikan kontribusi sebesar 15,7 triliun dolar untuk ekonomi dunia pada 2030. Jadi kesimpulannya, AI memberikan manfaat berupa peningkatan perekonomian pada tahun 2030. Kemudian yang kedua, AI dan machine learning berpotensi memberikan dampak yang besar pada masyarakat. Pengguna AI akan mampu menciptakan, mengubah, dan meningkatkan banyak aspek kehidupan manusia. Misalnya, bercocok tanam sekarang menjadi lebih mudah dengan Farmlogs sebagai perangkat lunak yang memberikan informasi kepada petani tentang cuaca dan kondisi tanah, serta melacak pertumbuhan tanaman untuk mendapatkan keuntungan yang lebih baik. Bahkan sekarang di beberapa negara sudah menggunakan teknologi AI untuk perencanaan lingkungan, manajemen bencana, dan pencegahan kejahatan. Kemudian, AI dan machine learning dapat meningkatkan user experience yang lebih baik. Nantinya penerapan AI di berbagai industri dapat digunakan secara teratur oleh manusia karena kecerdasan buatan pada mesin dan teknologi AI tidak bekerja secara terpisah.
dari perangkat. Salah satu contoh AI populer adalah asisten virtual seperti Google Assistant yang disempurnakan untuk membantu kegiatan manusia sehingga menguntungkan pengguna. Kemudian manfaat artificial intelligence AI dan machine learning yang terakhir yaitu artificial intelligence dan machine learning mampu mewujudkan strategi kerja yang lebih terstruktur, yang lebih beraturan. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dibacakan atau dijelaskan oleh Ahmad Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofi dengan NIM 220130101090. Jadi di sini saya ingin melanjutkan materi dari teman saya tentang teknologi artificial intelligence. Di video kali ini saya ingin membahas 3 materi, yaitu tentang fitur-fitur, kelebihan serta dampak negatif dari teknologi artificial intelligence. Jadi ke materi pertama yaitu fitur-fitur. Yang pertama ada fitur voice assistant. Jika ponsel Anda mengusung asisten seperti Siri, Google Assistant, atau Cortana, berarti ada kecerdasan buatan di dalamnya. Pengenalan suara atau voice recognition merupakan contoh paling konkret dari AI. Kemudian untuk fitur kedua ada foto pintar. Berkat peran AI, smartphone dapat menghasilkan foto-foto lebih bagus. Pasti ada peran kamera berkualitas di balik hasil yang sempurna. Tapi perangkat lunak yang cerdas juga punya andil utama. Kemudian untuk fitur yang ketiga ada fitur pengenalan objek. Nah, semakin berkembangnya virtual reality dan pemanfaatannya, kian besar pula peluang AI untuk menunjukkan kekuatan. AI akan semakin meningkat, teknologi fungsi, dan kemampuan VR di berbagai bidang. Contohnya yaitu pengguna AI dalam mengenali objek adalah scan recognition. Selain face recognition, sekarang dikenal juga dengan scan recognition. Kemudian untuk fitur yang keempat ada hardware. Chip dianggap sebagai otak yang memproses semua informasi di perangkat keras. Inilah mengapa ponsel-ponsel canggih mengusung perangkat keras yang sudah dioptimalkan untuk mendukung semua proses yang dibutuhkan AI untuk bekerja. Kemudian lanjut ke fitur yang terakhir, yaitu fitur kelima, yaitu membuat keputusan. Nah, fitur membuat keputusan dengan artificial intelligence dan machine learning, algoritma mempelajari kebiasaan dan selera pengguna smartphone. Kemudian aslinya disajikan dalam bentuk saran melalui berbagai aplikasi, seperti aplikasi transportasi, musik, peta, berita, dan lain sebagainya. Kita akan melihat peran besar AI dalam pengembangan fitur-fitur di smartphone, seperti autentikasi pengguna atau user authentication, pengenal emosi, emotion recognition, dan pengolahan perangkat atau voice management. Namun, potensi terbesar dari smartphone adalah AI dalam hal memahami perilaku pengguna tersebut. Baik, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang kelebihan dari artificial intelligence. Jadi kelebihan yang pertama yaitu optimalisasi pekerjaan. Yang dimaksud dari optimalisasi pekerjaan ini yaitu
pengguna artificial intelligence mempunyai kelebihan, yaitu mengoptimalkan pekerjaan berulang yang memakan waktu jadi lebih cepat. Mudah, dan singkat. Dalam kecerdasan buatan, kamu mungkin tidak asing dengan istilah learning, reasoning, dan juga self-correlation. Artificial intelligence mampu mewujudkan strategi kerja yang lebih baik terstruktur. Dengan cara ini, maka saat bekerja dapat menggunakan waktu lebih singkat dan hasil yang lebih optimal. Kemudian untuk kelebihan yang kedua, yaitu ada berinteraksi melalui suara. Kecerdasan buatan kemungkinan siapapun untuk melakukan interaksi melalui suara atau verbal. Adanya voice assistant akan menyediakan informasi berdasarkan pertanyaan apa yang kamu ajukan menggunakan suara. Kamu tidak harus mencari jawabannya pada narasumber langsung apabila tidak sedang berada di satu tempat. Voice assistant menawarkan informasi pada berbagai bentuk, termasuk suara, teks, gambar, dan juga video. Kelebihan ini akan membantu kamu untuk menikmati berbagai macam kemudahan, termasuk saat kamu butuh alarm, saat ingin mendapatkan peringatan waktu untuk melakukan aktivitas tertentu, sehingga rekomendasi suatu produk seperti buku. Kemudian untuk kelebihan yang ketiga, yaitu ada solusi tugas administratif. Ada banyak pekerjaan yang membutuhkan bantuan terkait bagaimana cara menyelesaikan berbagai macam tugas administratif di suatu lembaga. Kelebihan artificial intelligence adalah dapat membantu membuat laporan, mempersiapkan kebutuhan maupun anggaran belanja, mempersiapkan rancangan materi dalam dunia pendidikan, atau merespon pertanyaan, dan lain sebagainya. Kemudian untuk kelebihan yang keempat, bisa belajar sendiri. Artificial intelligence mempunyai fungsi yang dirancang agar bisa belajar sendiri. Kecerdasan buatan terus belajar menggunakan perintah algoritma yang telah diatur dan mampu beradaptasi, serta belajar menggunakan data baru yang telah ditambahkan. Lanjut ke nomor 5, yaitu ada analisis data yang lebih rumit. Otak manusia adalah sebuah pusat sensor untuk memproses begitu banyak data dan informasi. Hanya saja, otak manusia mempunyai keterbatasan dalam menganalisis data secara kompleks, serta membutuhkan waktu yang lebih panjang jika ingin mencapai suatu penemuan baru atau pemecahan masalah. Inilah yang membuat sistem artificial intelligence sangat berguna. Baik, untuk materi yang terakhir, yaitu dampak negatif dari teknologi artificial intelligence. Dari beberapa teknologi yang sudah diciptakan di era zaman sekarang, tentu saja ada beberapa hal-hal yang patut untuk dipertimbangkan. Salah satunya yaitu tentang dampak negatif dari teknologi itu sendiri. Nah, jadi untuk teknologi artificial intelligence ini, atau biasa disebut dengan AI, kemungkinan ada dampak negatif yang disebabkan oleh teknologi ini, yaitu tentang perubahan besar yang ia timbulkan pada sistem kerja umat manusia, di mana banyak pekerjaan yang dilakukan oleh mesin dengan kecerdasan buatan dikhawatirkan menggeser tenaga kerja manusia yang menyebabkan banyaknya pengangguran.